rencana program untuk kehamilan nanti bisa dilepas gitu ya Bu ya. Nanti saya akan memasukkan IUD ke dalam tubuh ibu, nanti sedikit tidak nyaman ya. Apakah ibu bersedia? Iya Dok. Kemudian saya akan memeriksa apakah alat, bahan, dan lampu atau senter telah tersedia dan siap digunakan. Saya akan memastikan alat dan dalam keadaan steril. Kemudian saya akan menanyakan ibu apakah sudah buang air kecil. Sudah. Kemudian sudah membersihkan daerah genitalium Bu ya. Kemudian saya akan memposisikan pasien dalam posisi litotomi. Setelah itu saya akan mencuci tangan 6 langkah dan memakai sarung tangan steril sesuai dengan aturan. Silakan Ibu berbaring. Kemudian persiapan IUD, saya akan melakukan pemeriksaan di manual untuk menghindari kontraindikasi. Misi ya Bu. Kemudian saya akan memasukkan IUD ke inserter sesuai dengan prosedur yang benar. Saya akan meletakkan kemasan di atas permukaan yang datar, keras, dan bersih dengan kertas penutup yang transparan berada di atas. Kemudian saya akan membuka kertas penutup di bagian ujung yang berlawanan dari tempat IUD sampai kira-kira sepanjang setengah jarak dari leher biru. Setelah itu, angkat kemasan dengan memegang bagian yang sudah dibuka. Jangan sampai IUD keluar dari tabung inserter. Kedua bagian kertas penutup yang sudah terbuka dilipat ke masing-masing sisinya dan dipegang saat mengangkat sehingga pendorong tetap steril waktu dimasukkan ke dalam tabung inserter. Dengan tangan lain, masukkan pendorong ke dalam tabung inserter. Dorong hati-hati batang AKDR. Setelah itu, letakkan kembali kemasan pada tempat yang datar dengan bagian transparan menghadap ke atas. Setelah itu, pegang dan tahan kedua ujung lengan IUD dari atas penutup transparan dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri. Setelah itu, tangan kanan mendorong kertas pengukur dari ujung kemasan yang sudah dibuka sampai ke ujung kemasan yang masih tertutup, sehingga lengan IUD berada di atas kertas pengukur. Kemudian, sambil tetap memegang ujung kedua lengan, dorong inserter dengan tangan kanan sampai ke pangkal lengan sehingga kedua lengan akan terlipat mendekati tabung inserter. Tahan kedua lengan yang sudah terlipat tersebut dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Tarik tabung inserter melewati kedua ujung lengan, kemudian dorong kembali dan putar sampai ke dua ujung lengan masuk ke dalam tabung inserter dan terasa ada tekanan yaitu pada batas lempeng tembaga. Bagian lengan yang mempunyai lempengan tembaga tidak bisa dimasukkan ke dalam tabung inserter. Oleh karena tabung inserter jangan didorong terus kalau sudah ada tahanan. Leher biru pada tabung inserter digunakan sebagai tanda kedalaman kavum uteri dan penunjuk ke arah mana lengan akan membuka saat dikeluarkan dari tabung inserter. Pegang leher biru dari atas penutup transparan
dan dorong tabung inserter sampai jarak antara ujung lengan yang terlipat dengan ujung leher biru bagian depan dekat dengan IUD sama panjangnya dengan kedalaman kavum uterus yang telah diukur dengan sonde. Putar tabung inserter sampai sumbu panjang leher biru berada pada posisi horizontal sebidang dengan lengan IUD. IUD sekarang siap untuk dipasang untuk uterus. Untuk transparan, secara hati-hati pegang tabung inserter yang sudah berisi IUD dalam posisi horizontal agar IUD maupun pendorong tidak jatuh. Jangan melepas IUD sebelum tabung inserter mencapai fundus. Sebelum memasang tabung inserter, jangan sampai tersentuh permukaan yang tidak steril agar tidak terkontaminasi. Kemudian saya akan melakukan pemasangan IUD. Sebelumnya saya akan mengganti sarung tangan dengan yang steril. Kemudian saya akan membersihkan vulva dan daerah sekitarnya dengan tasa atau kapas yang telah dibasahi dengan iodin. Setelah itu, saya akan memasang duk steril di sekitar region genitalia pasien. Setelah itu, saya akan pilih spekulum yang sesuai, kemudian mengendorkan bautnya, lubrikasi spekulum dengan gel. Setelah itu, saya akan merenggangkan vestibulum dengan ibu jari dan telunjuk, memasukkan spekulum menggunakan tangan kanan ke dalam vagina agar serviks terlihat jelas. Kemudian saya akan mengunci spekulum. Setelah itu saya akan membersihkan vagina dan serviks dengan desinfektan. Setelah itu, saya akan memegang bagian anterior dari serviks dengan tenakulum, posisi jam 11 dan 1. Setelah itu, saya melakukan sonde untuk mengukur kedalaman uterus. Saya akan memasukkan sonde yang steril ke dalam kanal cervicalis dengan hati-hati tidak menyentuh spekulum maupun dinding vagina, sementara tangan yang satu tetap mempertahankan tenakulum. Kemudian setelah dipasang tenakulum dari posisi 11, jam 11 dan 1, kemudian saya akan memasukkan sonde untuk mengukur kedalaman uterus. Masukkan ujung sonde yang steril ke dalam kanal cervicalis dengan hati-hati tidak menyentuh spekulum maupun dinding vagina, sementara tangan yang satu tetap mempertahankan tenakulum. Setelah itu, menentukan kedalaman uterus dengan melihat batas lendir atau darah pada sonde, rata-rata 6-8 cm. Jika kurang dari 6,5 cm, maka pemasangan dihentikan, sedangkan jika interval
lebih dari 8 cm, maka dihentikan karena memungkinkan perforasi uterus. Panjang uterus yaitu 8 cm. Setelah itu saya akan memposisikan stopper IUD sesuai dengan kedalaman uterus cincin biru. Kemudian saya sudah mengatur sesuai dengan tinggi fundus uteri. Kemudian saya akan posisikan stopper IUD sesuai dengan kedalaman uterus cincin biru sudah. Kemudian tarik tenakulum yang masih terjepit servis sehingga tenakulum uteri, kanalis, cervix, dan vaginalis berada dalam satu garis lurus. Insersi IUD ke dalam uterus pelan-pelan sampai stopper menyentuh cervix. Setelah itu, dorong inserter ke dalam sampai IUD benar-benar. Sebelum itu, tahan batang penarik dan tarik inserter. Jangan tekan IUD sampai terlepas. Kemudian dorong inserter ke dalam sampai IUD benar-benar terletak dengan tepat di fundus uterus. Setelah didorong, tarik keluar inserter dari dalam vagina. Pada waktu benang tangkap keluar dari lubang serviks sepanjang 3-4 cm, potong benang tersebut dengan menggunakan gunting mayo yang tajam. Setelah itu, saya akan melepaskan tenakulum. Kemudian cek apakah terdapat perdarahan dari tempat jepitan tenakulum dan tekan dengan pasa kering. Setelah itu, berikan disinfektan ke serviks. Kemudian saya akan melepaskan spekulum pelan-pelan. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan vagina, periksa orificium externa dan pastikan tidak ada benang yang keluar. Letakkan benang di fornix posterior. Kemudian saya melakukan tindakan pasca pemasangan IUD, yaitu saya akan meletakkan seluruh instrumen yang digunakan ke dalam cairan klorin 0,5%. Setelah itu kemudian cuci sarung tangan dan lepaskan ke dalam ember disinfektan. Setelah itu, tulis laporan pada rekam medis dan jelaskan mengenai efek samping yang mungkin dihadapi. Minta menunggu 15-30 menit setelah memasang AKDR sebelum pulang. Ibu nanti bisa ditunggu ya Bu, 15-30 menit sebelum pulang ya Bu. Kemudian edukasi pasien terkait efek samping yang mungkin terjadi dan apa yang harus dilakukan, termasuk kapan kembali kontrol. Jadi Bu, untuk kita telah melakukan pemasangan AKDR ya Bu untuk
sampingnya, bisa terjadi nyeri pada pinggang ibu. Kemungkinan nanti kita akan kembali kontrol ya Bu. Yang pertama 1 bulan pertama, kemudian setelah itu 3 bulan pertama, setelah itu 3 bulan, kemudian 6 bulan, kemudian 12 bulan. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Terima kasih ya Bu.